Jadi kalau dia sudah sakit-sakit diceraikan pula. Sakit itulah satu penderitaan, diceraikan pula kali dua penderitaan. Jangan dikasih penderitaan, dikasih saja kawan. Jadi kalau jadi janda itu sangat menderita, apalagi janda yang sakit. Janda yang bahagia itu kalau dia beranak 4 tapi badan sehat. Dan nanti juga. Itu katanya. Barana ampe dan nanti juga. Ada lagu itu ya? Ada calon ustadz dulu, guru TK. Halo. Iya. Ini Ustaz Rakib. Iya. Oh, ini siapa? Calon dulu. Oh iya. Udah berapa anakmu? Oh, udah 4. Enggak apalah kata Ustaz. Beranak ampe dan nanti juga. Tak bisa lagi, dah tutup buku katanya. Yalah aku cicak juga. Aku juga anakku sudah 4. Jadi kalau janda yang sehat, itu banyak orang mencarinya. Tapi kalau dia dah sakit-sakit, jangan diceraikan. Dah sehat pun jangan diceraikan, tak boleh. Tambah saja satu lagi. Ya, itu caranya. Udah berapa tadi itu? Yang pertama tadi apa? Bukan. Yang apa? Yang hikmah harus mayoritas. Poligami, ya, supaya umat Islam itu mayoritas. Itu gunanya poligami. Yang kedua, membantu istri yang mandul. Yang ketiga, istri yang sakit. Membantu istri yang sakit. Yang keempat lagi. Yang keempat, membantu. Gunanya poligami itu membantu para suami yang kebetulan hiper. Jadi ada di antara laki-laki ini hiper, ibarat makan satu piring itu nggak kenyang, harus makan 4 piring. Ada terutama di Arab, karena konsumsinya makan kurma, minum susu, makan daging, dan roti-roti yang segar-segar itu. Itu menyebabkan energinya itu berlebih. Maka orang di sana itu 4 aja kadang-kadang nggak kenyang dia itu. Masih juga selingkuh kadang-kadang tuh. Karena energinya. Kalau kita di Indonesia ini sedang-sedang saja. Karena jarang minum susu. Orang sana tiap hari minum susu. Susunya susu segar itu dari susu onta diperas itu. Susu kambing. Karena kambing di sana subur-subur. Sampai pun pakai BH kambing yang situ. Kalau enggak jejak ke tanah. Dikasih. Itu diperas lalu diminum langsung. Itu gizinya luar biasa. Itu menyebabkan orang itu mengalahkan kambing. Kambing istrinya kadang cuma 1, 2, dia bisa 4. Tapi kambing ya banyak pula kadang-kadang kalau kambing yang bebas itu ya. Kecuali kambing yang dikondisikan. Nah, jadi minum susu unta, susu kambing, makan kurma, makan roti, daging-daging lagi. Daging unta, sup-supnya. Itu semuanya energi berlebih. Jangan coba itu ya. Jangan tiap hari makan daging unta. Nanti berlebih. Cari nanti orang 4 orang. Boleh. Nah, jadi tak bisa dihalangi itu orang Arab itu yang selalu minum madu lagi. Rasulullah selalu minum madu. Itu madu itu puncaknya itu. Sampai ada dalam Al-Qur'an surat tentang madu, surat An-Nahl surat 16. Madu itu di dalamnya terdapat sifaul lakum, obat bagimu. Jadi itu alasan boleh di madu tadi. Yang keempat tadi apa? Alasan di madu dibolehkan untuk membantu laki-laki yang hiper seks dia. Laki-laki yang hiper ini harus dibantu dengan poligami. Jadi ada kejadian nih, guru ustadz nih yang calon gubernur, wakil gubernur sekarang, Profesor Dr. Mawardi Muhammad Saleh. Dia menceritakan gurunya itu di Arab Saudi. Karena dia 13 tahun kuliah di Arab Saudi. S1, S2, S3. 13 tahun di sana. Jadi ada gurunya itu katanya. Seorang guru dia, ibu-ibu. Kepala sekolahnya ibu-ibu juga. Tapi ibu-ibu ini gadis sudah tua. Doktor. Jadi setiap hari terlambat ya. Dikasih peringatan. Kata kepala sekolah, kamu besok jangan lambat lagi. Jangan lambat, harus datang cepat.
Iya Bu, bagaimana lah, aku sudah rapi-rapi mau berangkat, ditarik oleh suami saya. Dia tuh kelebihan energi. Sedangkan ibu kepalanya tadi udah umur 30 ke atas, hampir 40, belum punya suami. Bagaimana panggil suami ibu itu ke sini, kita berbincang-bincang. Ah, Setelah berbincang-bincang, memang ada keterangan dokter. Bukan dia kadang-kadang, bukan keinginan nafsu dia saja, enggak. Keterangan dokter bahwa sang bapak ini memang kelebihan energi. Sedangkan ibu kepala sekolah itu membutuhkan energi. Setelah dipertemukan, akhirnya setelah wawancara, akhirnya apa kata kepala sekolah tadi kepada guru yang sering terlambat? Kau itu katanya ketika sudah berdandan mau pergi sekolah, rupanya sangat menarik bagi suamimu. Maka ditariknya tanganmu, kamu sehingga terlambat. Betul gitu, betul. Beginilah katanya. Kalau kamu setuju, kan dalam agama Islam boleh poligami. Aku belum punya suami, walaupun aku dokter, takut orang mendekati aku, segan. Tapi aku suka kalau kamu membenarkan berbagi dengan kamu. Aku tidak mengharapkan dia itu sehari tempat kamu, sehari kita. Tidak begitu. Kapan-kapan dia ada kesempatan aja. Atau hari libur, hari apa, baru ke tempatku. Aku tidak meminta harus sama. Tidak meminta keadilan. Kenapa? Mobil aku punya, rumah sudah punya. Aku tidak meminta gaji dari dia. Tapi kalau dia beri, aku terima. Bagaimana itu? Akhirnya setuju guru tadi. Setuju pula kepala sekolah. Setuju pula suami yang kelebihan energi tadi. Akhirnya nikah dia 2 istrinya. Barulah tenang dia. Tak terlambat lagi pergi ke sekolah. Jadi itu yang susah dimaklumi oleh orang Indonesia, bahwa konsep kelebihan energi itu di daerah-daerah tertentu di Arab itu sangat banyak. Di Eropa juga banyak itu. Sampai mereka udah punya istri, mereka selingkuh juga karena gitu, nggak bisa nahan diri. Karena makanannya itu penuh dengan energi. Gandum itu, susu itu, madu itu berapa energinya itu? Enggak terkira-kira. Tambah lagi tubuh mereka itu kuat, tinggi, besar. Mereka kelebihan energi. Nah, tapi ada yang kekurangan laki-laki ada juga tuh di Rusia ya, karena akibat perang. Ya, akibat perang. Laki-lakinya itu nanti nomor berapa lagi tuh? Nomor 5. Untuk membantu negara-negara yang kekurangan penduduk. Kekurangan penduduk laki-laki 1:5. Jadi laki-laki 1, 5 wanita. 1:5 seperti di Rusia dan Serbia. Akibat perang terus-menerus, laki-laki menjadi korban. Karena jumlah wanitanya berlebih, maka secara logika dan akal sehat sangat logis kalau laki-laki yang bertanggung jawab menikahi 4 orang wanita. Itu di Serbia dengan di Rusia. Bahkan juga di Afghanistan. Banyak laki-laki perang dengan Rusia. Berapa lama Afghanistan? Sudah itu perang pula dengan Amerika 10 tahun. Laki-laki banyak yang tewas, tinggallah perempuan-perempuan. 1:5. Kalau satu laki-laki hanya mengambil 1, itu 4 orang berlebih. Tapi kalau dia ngambil 4, 1 berlebih, yang 1 ini biasanya pergi ke luar negeri dia. Banyak wanita Rusia pergi ke Jakarta, pergi mana-mana. Yang berlebih 1 itu Islam, cantik-cantik, menikah dengan orang Indonesia. Banyak gitu, berlebih.
Wanitanya di Afghanistan, di Rusia, di Serbia. Ini sekarang ini Palestina lagi. 1/6. Nah, jadi mau pergi ke Palestina. Bayar 22 juta katanya, bawa 4 pulang. Kasih Bapak Gatot. Enggak ya. Nah, bagi yang muda-muda, bagi yang selamatkan wanita-wanita wanita Palestina. Orangnya cantik-cantik. Mereka itu tidak perlu gencu, bibirnya merah langsung. Pipinya ada merah-merah sedikit di pipi itu apa namanya? Shadow. Kalau shadow itu mana? Sini. Di mata kalau kasih calak ya. Sini calak. Kalau bayang-bayang putih sini, kemerah-merahan. Shadow. Kalau di sini lipstick. Tak tahu pula istilah ibu-ibu itu, kita nggak ngerti. Cucu Ustaz tadi pagi nampak neneknya, nampak emaknya pakai apa? Begitu. Lupa dia naruh di atas terus. Dia ambilnya pula karena cucu perempuan kan. Naluri juga masang gencu pasangnya, tapi orang masang di bibir, dia pasangnya di pipinya. Pasangnya ada lekayaan tuh belau aja lagi. Masa mata dikasih juga gencu, terbalik. Kalau di mata itu calak yang hitam dikasih. Kalau di bibir kasih yang dia terbalik, yang hitam dikasih di bibir. Yang pink gitu ya, dikasihnya dekat mata, kayak antu bau lah. Ya umurnya belum 2 tahun, cuma dia lihat-lihat, dia coba pula. Dia tak lihat cermin. Kalau ibu-ibu kan lihat cermin, lama gitu. Dia enggak, langsung aja, merah taruh sini, yang hitam taruh sini. Antu bau gitu, lucu. Tapi emang cantik pula anaknya. Tapi kalau dibuat merah sini, tak jadi lucu, cantik-cantik lucu lah. Namanya Yaya. Yaya, kamu cantik ya? Enci itu, enci. Kamu tuh lucu ya, encu. Betul dia ketawa. Itulah kisah. Apa tadi itu? Yang berapa itu? Yang ke-6. Yang ke-6 tentang apa? Yang tadi ke-5. Yang ke-5 baru. Tentang apa tadi? Berlebih penduduk wanita yang